aksinya untuk meminta kepada Kementerian UMKM Pak untuk mengembalikan 1000 sertifikat. UMKM akan membantu petani untuk mengembalikan. Baik, Bapak Ibu yang masih berada di depan saya, yang masih kami berharap tentu saja bahwa mohon 1000 untuk sertifikat itu bisa segera dikembalikan ke petani karena ini menjadi penting bagi perjuangan petani kita, plastik. alat peraga kita. Kami blow up sehingga perbankan Indonesia akan menjadi sorotan dan blacklist di perbankan dunia. Apabila tidak dilakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan perbankan ini. Undang-undang perbankan jelas menyatakan meminta nomor rekening pun tidak. Korban itu adalah anak kandung dari Menteri Koperasi, yaitu para petani anggota koperasi. Kami bisa berlaku Sumatera bisa lebih makmur daripada Brunei Darussalam apabila kami berdiri sendiri. Betul? Saya tanya kepada saudara-saudara di 4 provinsi ini, siapkah Anda menjadi martir untuk memisahkan diri dari NKRI? Angkat bendera, kibarkan bendera kalian bahwa kalian siap bertindak dari negara ini. Jakarta ini hanyalah lintah bagi kita di Sumatera, menghijab darah kita di Sumatera. Jakarta ini sarangnya serakah nomik, sarangnya orang-orang hitam, sarangnya penjahat kerah putih. Isinya pancingan semua yang mengambil keputusan. Saudara-saudara sekalian, korupsi menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang ada di Jakarta. Memakan uang haram menjadi kebiasaan pejabat-pejabat di Jakarta. Peran mereka buncit bukan karena penyakit. Peran mereka buncit karena makan harta haram. Iblis hanya menggoda kita, saudara-saudara. Apabila iman kita kuat, kita tidak akan tergoda. Tetapi mereka, apabila kehadiran kita yang dengan tetesan darah konsolidasi pulang ke kampung untuk mendeklarasikan Sumatera Merdeka. Setegas, kibarkan benderamu, tegakkan nyalimu, tegakkan kepalamu. Jakarta tidak ada apa-apanya tanpa Sumatera. Ini tinggal menunggu hari, tinggal menunggu persoalan. Hanya dua yang dihadapi Indonesia hari ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apabila ini terakumulasi terus, hanya dua yang akan terjadi. Yang akan terjadi kepada Indonesia apabila penindasan kepada kaum kecil di seluruh Indonesia ini didiamkan dan tidak ada solusi. Pertama, revolusi. Yang kedua, pemisah akan kere. Tidak bisa Jakarta membangun jalan selebar ini tanpa menghisap darah kami di daerah. Apa beda kalian dengan lintah darat? Apa beda kalian dengan ikan? Kalian berlindung di balik undang-undang. Kalian berlindung di balik legitimasi. Kami akan cabut legitimasi itu. Kami akan pisah. Dan sebelum itu terjadi, saudara-saudara sekalian, kami harap selesaikan persoalan kami setuntas-tuntasnya. Kami harap semua bisa menyelesaikan. Kesabaran kami juga ada batasnya. Bapak-bapak boleh lihat apakah wajah-wajah yang memegang
Wajah-wajah yang memegang caping ini adalah wajah-wajah orang yang ingin membeli gedung bertingkat. Apakah wajah-wajah orang yang ingin membeli mobil mewah? Tidak. Mereka hanya ingin hidup. Mereka hanya ingin layak hidupnya. Kita negara agraris. Menjadi ironis pada saat petani di negara agraris terusir. Sekonyong-konyong datang orang dari Jakarta membawa selembar HGU yang tidak jelas tunturnya dari mana, yang dihasilkan dari kolusi, yang dihasilkan dari main di bawah meja. Baru mereka diusir atas nama HGU. Mereka tinggal di sana mereka sebelum bangsa ini ada, sebelum negara ini ada. Sebelumnya mereka hidup di bawah kesultanan masing-masing, dan kesultanan itu dengan sukarela menggabungkan diri ke dalam NKRI dengan harapan rakyat mereka bisa lebih terurus. Menangis para sultan yang menyerahkan amanah pada bangsa ini. Menangis mereka di kuburan. Sementara Anda tertawa di ruang AC menghisap darah kami, menghisap rakyat sultan-sultan kami. Apakah para petinggi di negara ini semuanya terdiri dari manusia-manusia yang tercipta dari jin budak, jin Ka, sehingga suara kami pun tidak kalian dengarkan? Kalaupun kalian dengarkan, suara kami hanya menjadi sekali alasan kalian akan kami tinjau, akan kami bahas, terakhir akan kami gusur dan tindas sekalian. Itu yang terjadi. Mau apa kalian? Kalau petinggi di Jakarta ini punya nyali kesatria, tentukan, beri kami jawaban. Kalian mau ikut NKRI atau berpisah? Kami akan jawab, kami berpisah. Jadi kalian tidak akan sampai ke sana. Kalian kejut, kalian busuk, kalian tidak bisa apa-apa kecuali menghisap darah bangsamu sendiri. Betul apa yang dikatakan Soekarno, perjuangan kami belum apa-apa, perjuangan kalian yang lebih berat. Karena apa? Musuh kalian adalah bangsa kalian sendiri. Hari ini ucapan Soekarno 80 tahun yang lalu terbukti. Pemimpin besar omongannya hanya akan terbukti berpuluh tahun setelah dia wafat. Dan omongan ini terbukti hari ini. Kalian menjadi musuh bagi rakyatnya sendiri dengan kebijakan-kebijakan kalian, demi alasan kepentingan politik, demi kepentingan alasan koalisi. Omong kosong semua. Tanpa rasa salah, tanpa rasa malu, kalian menganggap di konstitusi bangsa ini. Tanpa rasa salah, tanpa rasa malu, kalian mengubah konstitusi negara ini hanya untuk kepentingan korporasi, oligarki, dan menjadi komprador asing. Kalian tidak punya malu. Kalian hanya cuma punya kemaluan. Kalian bisa orgasme kemaluan kalian apabila melihat kami tercekik. Karena yang ada di benak kalian adalah perut dan di bawah perut, tidak lebih. Akal, logika, dan hati nurani kalian tidak berfungsi. Hati kalian membatu. Itu sebabnya banyak kebijakan, banyak keputusan yang diambil tidak memenuhi logika sebagai manusia normal. Kenapa? Karena keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang kalian ambil untuk daerah, untuk orang kecil, berdasarkan perut dan sejengkal di bawah perut. Tidak, karena kalian tidak punya malu, kalian hanya punya kemaluan.
dari yang harusnya kita miliki. Betul? Kita hadir di sini tidak lebih dari untuk meminta apa yang menjadi seharusnya yang kita miliki sebelum korporasi itu datang. Betul? Jakarta boleh tidak mengabulkan keinginan kami apabila yang kami minta itu jauh melebihi dari apa yang seharusnya kalian rampas dari kami. Tetapi kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami. Kembalikan, apa susahnya? Kebijakan itu ada di tangan kalian. Tetapi bila kebijakan ini tidak kalian jalankan, tinggal menunggu waktu revolusi atau Sumatera merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menang! Kibarkan bandi-bandi kalian. Tegakkan kepala-kepala kalian. Jangan kalian tunduk kepada kebohongan. Jangan pernah kalian tunduk dan takut kepada intimidasi. Lebih baik mati berkalang tanah demi sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Let's revolt! Let's revolt! Let's revolt! Wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup petani! Baik, jadi tadi kita sudah diterima di dalam staf bersama dengan Pak Faisal, staf ahli Menteri UMKM, staf ahli bahwa ternyata Pak Renaldi, ASDM pembiayaan, asisten deputi pembiayaan yang menangani persoalan itu sudah menghubungi pihak BSI dan insya Allah akan ada pertemuan dengan pihak BSI Bank Syariah Mandiri yang membicarakan tentang upaya pengembalian sertifikat keuangan petani. Tapi yang baru 3 orang karena 3 ini karena meninggal dunia 3. Dan itu hari Senin insya Allah dan kita juga akan dilaporkan. Pokoknya kalau sudah selesai mereka rapat segera akan menghubungi kita dari Kanalan Koalisi Nasional Reforma Agraria. Kemudian yang kedua soal sertifikat lainnya, karena sertifikatnya ada 1.000 Bapak Ibu, sertifikat juga ada 1.000. Tapi karena memang begini, tadi asisten Pak Renaldi menyampaikan bahwa ada aturan-aturan memang yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ada, tidak bisa Pak mengembalikan begitu saja, sementara kan ini kredit macet. Nah itu jadi harus ada aturan-aturan dari Kementerian Keuangan, kemudian dari analisa hukumnya juga dari BSI itu harus dilakukan. Tapi secara keseluruhan Kementerian UMKM tetap berada bersama dengan petani untuk berjuang bersama mengembalikan 1.000 sertifikat petani. Ini petani. Baik, sekarang Bapak-bapak kita akan segera bergeser ke titik aksi kita yang terakhir, yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia. Ingat, kita datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia untuk meminta perlindungan hukum, utamanya bagi kawan-kawan petani yang sementara berkonflik dengan korporasi-korporasi biadab, korporasi-korporasi jahat. Sekali lagi, silakan rapikan tempat, yang ada sampahnya dibersihkan, jangan buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Sebab kebersihan itu bagian daripada iman. Oke ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, ini aksi apa nih? Hah? Aksinya untuk apa? Ini aksinya untuk meminta kepada Kementerian UMKM Pak untuk mengembalikan 1.000 sertifikat. UMKM akan membantu petani untuk mengembalikan. Baik, Bapak Ibu yang masih berada di depan Jadi, saya, yang hari masih ini kami berada di berharap tentu sekitar saja tempat bahwa dagangan, mohon 1.000 untuk sertifikat segera itu bisa merapat segera ke dikembalikan membantu ke petani karena ini menjadi mengamankan penting bagi panji-panji keluarga perjuangan petani kita, pasar. alat peraga kita,